Halo, kembali lagi bersama saya Suku Asli Keriting. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas alasan kenapa rakyat Catalonia itu ingin merdeka dari Spanyol. Ternyata alasan mereka itu sama dengan alasan kenapa Papua ingin berpisah dengan Indonesia. Setidaknya ada 4 alasan yang mungkin saya kutip di sini. Mungkin tidak 100% sama ya, tapi 70, 70, 80 lah, 80% sama. Simak videonya sampai selesai biar kita tidak salah paham seperti itu. Ada 4 alasan di sini. Monggo disimak videonya. Alasan pertama adalah alasan dari aspek sejarah. Dikutip dari Tempo, Catalonia adalah wilayah independen semenanjung Liberia yang terletak di antara Spanyol dan Portugal, dengan bahasa, undang-undang, dan kebiasaannya yang berbeda. Saat Perang Suksesi Spanyol, pimpinan Raja Philip keempat berakhir dengan kekalahan Valencia pada tahun 1707, di Catalonia pada tahun 1714, dan di Kepulauan terakhir pada tahun 1715, kemudian menghasilkan kelahiran Spanyol modern. Raja-raja selanjutnya mencoba memperlakukan bahasa dan undang-undang Spanyol di wilayah tersebut. Namun di Catalonia terus terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Spanyol. Puncaknya ketika pada tahun 1938, ketika diktator Spanyol, Jenderal Francisco Franco, membantai 3.500 milisi separatis Catalonia. Selama kepemimpinan Franco, upaya pemisahan diri Catalonia bisa teredam. Baru pada saat 1977, ketika demokrasi kembali ke negara tersebut, Catalonia diberi otonomi khusus yang lebih luas. Hal itu semakin membuat kelompok separatis leluasa mengkampanyekan kemerdekaan. Pada Juli 2010, upaya kemerdekaan semakin bulat ketika Mahkamah Konstitusi di Madrid menyampingkan sebagian dari Undang-Undang Otonomi tahun 2006 yang menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengakui Catalonia sebagai sebuah negara di Spanyol. Mirip bukan dengan West Papua? Ya, maksudnya Papua ya, bukan West Papua. Ya. Setelah kekalahan Jepang, Papua menjadi rebutan Indonesia dan Belanda kan, melalui penentuan pendapat rakyat atau referendum yang dimanipulasi dari satu orang satu suara menjadi hanya lebih dari 1025 yang mewakili sekitar 800.000 penduduk di Papua. Wilayah yang terbagi perbatasan dengan Papua Nugini ini menjadi milik Indonesia. Sejak saat itu, persoalan separatisme mulai muncul. Ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang telah tewas karena aksi represif aparat keamanan. Pada tahun 2001, West Papua mendapat status otonomi khusus, yang sungguhnya tidaklah khusus, yang kemudian dimunculkan aksi-aksi yang menginginkan kemerdekaan bagi bangsa dan rakyat Papua. Menjelang mengunjung status otonomi khusus yang berakhir pada tahun 2025, aksi separatisme ini semakin meningkat dan mulai masuk ranah perserikatan bangsa-bangsa. Kedua adalah aspek partai politik. Partai-partai yang dibentuk oleh kekuasaan Madrid sangat tidak populer di Catalonia yang memiliki penduduk lebih dari 7 juta jiwa. Rakyat Catalonia merupakan pendukung setia partai kanan jauh atau Converge and the Union atau CIU. Pimpinan Presiden Catalonia Artur Mas. Berbeda, tapi jika kita melihat hampir 20 tahun otonomi khusus berlangsung di Papua dan belum ada satupun partai lokal yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, partai lokal tentunya merupakan satu kerinduan bagi rakyat Papua. Ketiga adalah aspek ekonomi. Catalonia telah lama menjadi jantung industri Spanyol dan yang pertama untuk kekuatan maritim dan perdagangan barang seperti tekstil, keuangan, layanan, dan perusahaan high-tech. Catalonia adalah salah satu daerah terkaya di Spanyol, menyumbang 8,8% GDP Spanyol, dibandingkan dengan Madrid hanya 17,6% Dengan memisahkan diri dan akan menghasilkan produk domestik bruto sebesar 314 miliar dolar menurut perhitungan oleh OECD. Fakta ini akan menjadikan ekonomi Catalonia terbesar ke-34 di dunia dan membuatnya lebih besar dari Portugal atau Hong Kong. Sama halnya dengan West Papua, memiliki hutan tropis yang luas. West Papua adalah aset dunia, punya keragaman biodiversity yang sangat kaya, menjadikan West Papua sebagai lumbung pengetahuan dunia.
Belum lagi menghitung kekayaan mineral, gas, dan minyak bumi di tanah yang sering disebut surga kecil yang jatuh ke bumi ini. Jangan pula dilupakan keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang selama ini dikelola oleh perusahaan tambang Amerika Serikat, PT Freeport McMoran. Fakta ini biasanya membuat West Papua menjadi salah satu negara yang menghasilkan negara dengan penghasilan terbesar di dunia, bahkan lebih besar dari Indonesia sendiri. Keempat adalah aspek makanan dan sepak bola. Orang-orang Catalonia dikenal sebagai pecinta seni memasak dengan membedakan mereka dengan orang-orang Spanyol. Salah satu restoran terbaik di dunia berada di Catalonia, meski bahan makanannya di Catalonia sama dengan di Spanyol. Namun kecintaan seni memasak penduduk Catalonia membuatnya budaya makan mereka berbeda dengan Spanyol. West Papua memiliki perbedaan makanan pokok dengan Indonesia. Indonesia yang merupakan ras Melayu menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok, sedangkan West Papua yang merupakan ras Melanesia memiliki sagu sebagai makanan pokok. Jika Catalonia memiliki Barcelona FC sebagai salah satu klub terbaik di Spanyol dan dunia, West Papua pun memiliki Persipura sebagai klub terbaik di Indonesia yang berpotensi menjadi raja di Pasifik. Nah, ya kan? Kalau Catalonia bisa menyelenggarakan referendum untuk berpisah dengan Spanyol, karena 4 alasan tersebut, mengapa West Papua tidak bisa? Baik, bagaimana teman-teman videonya? Mungkin cukup sekian ya, alasan yang mungkin tipis-tipis, alasannya bersama dengan kenapa Papua juga ingin pisah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.